Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Jadi di sini kita akan membahas tentang materi assessment center. Nah, untuk kali ini kita akan membahas materi assessment center bersama saya dan teman-teman saya. Yang pertama ada Atira Rafida Firial dengan NIM 15114108011, dari Dia Ayu Citra 15114180099, Nurunisa 151141800, Anissa Rifki Damayanti 151141801, Sotia Paramarta Kartayasa 15114181103, dan saya sendiri Mary Prasyawati 15114181109. Oke, yang pertama kita bahas itu tentang pengertian assessment center. Nah, kita akan ngebahas tentang dua tokoh yang mengemukakan tentang assessment center. Yang pertama itu ada Gary Dessler. Gary Dessler itu menyatakan assessment center itu sebagai sebutan pusat penilaian manajemen, yaitu kegiatan 2-3 hari sekitar 12 calon pemimpin melaksanakan tugas-tugas manajemen realitas seperti melakukan penyajian di bawah pengamatan para ahli. Tiap calon yang berpotensi sebagai pemimpin dinilai pusat itu sendiri, mungkin hanya dalam suatu ruangan, tetapi sering diadakan dalam ruangan khusus yang dibatasi kaca untuk memudahkan penilaian, melakukan pengamatan tanpa terlihat oleh peserta, seperti itu. Lalu yang kedua itu menurut R. Dennis Middlemas dan kawan-kawan itu menyatakan bahwa sebuah proses seleksi telah berevolusi dengan mengkombinasikan banyak perangkat seleksi seperti wawancara, proses penyajian yang bervariasi, latihan-latihan yang dikembangkan untuk situasi tertentu yang menstimulkan aspek-aspek tertentu dari pekerjaan. Nah, proses penilaian yang dikombinasikan ini disebutlah dengan assessment center atau sebagai center atau pusat, karena prosedur penilaian ini telah sering dilakukan dengan periode 1 hari hingga 1 minggu pada lokasi-lokasi yang jauh dari tempat kerja. Nah, assessment center ini merupakan suatu proses di mana pesertanya berpartisipasi dalam suatu pelatihan keahlian dan mempergunakan keahlian mereka untuk melaksanakan aktivitas tertentu yang dinilai. Lalu, perlu ditekankan bahwa istilah assessment center itu menunjukkan pengertian proses, bukan tempat. Istilah pusat hanya menunjukkan bahwa proses penilaian ini dapat kadang-kadang dilaksanakan pada lokasi-lokasi tertentu atau terisolasi, dan tempat yang terpisah dari lingkungan kerja normal pada umumnya. Nah, proses assessment ini mencakup penggunaan berbagai jenis perangkat, seleksi, dan evolusi peserta assessment center atau asesi oleh banyak penilaian asesor. Nah, biasanya prosedur ini itu memakan waktu 1,5 sampai 3,5 hari, tergantung bagaimana pelatihan-pelatihan atau prosedur dari assessment center yang ingin dilakukan oleh perusahaan tersebut. Sejarah assessment center. Pada dasarnya, metode assessment telah digunakan sejak tahun 2200 sebelum Masehi di negara China, di mana mereka menggunakan atau memberlakukan sistem atau rangkaian seleksi yang bertujuan untuk memilih calon pegawai sipil kerajaannya. Kemudian, assessment center pertama kali menjadi perhatian publik Amerika Serikat ketika setelah terjadinya Perang Dunia Kedua. Kemudian, assessment center pertama kali menjadi pusat perhatian Amerika Serikat ketika setelah berlangsungnya Perang Dunia Kedua atau setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, di mana terdapat penyebaran berita yang mengungkapkan bahwa penggunaan assessment center telah digunakan selama perang berlangsung, yaitu terhadap anggota Office of Strategic Service atau OSS. Pada tahun 1956, perusahaan American Telephone and Telegraph atau yang biasa disebut dengan AT&T melakukan sebuah riset yang berjudul Manajemen Proses Study, di mana riset tersebut merupakan bentuk perkembangan dari manajemen assessment center. Tujuan dari riset tersebut adalah untuk memberikan evaluasi di luar pekerjaan atas perkembangan, kemampuan, potensi, kekuatan dan kelemahan, serta motivasi para karyawannya. Sejak saat itu atau sebagai respon atas risetnya, lebih tepatnya pada tahun 1960-an, proses assessment center digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar lainnya, yaitu perusahaan Standard Oil di
Ohio, terus kemudian ada General Electric, dan perusahaan IBM. Lalu pada tahun 1970-an, assessment center tersebar luas hingga ke 1.000 perusahaan di dunia, termasuk negara Indonesia. Lebih tepatnya, pada tahun 1988, PT Telkom Persero menjadi pionir pertama di Indonesia yang menggunakan metode assessment center untuk seleksi karyawan, kemudian promosi, serta rencana pengembangan sumber daya manusianya. Sejak saat itulah metode assessment center digunakan di Indonesia, di mana penggunaan tersebut tetap berpacu pada etika assessment center yang berlaku di internasional. Oleh karena itu, kita dapat mengetahui bahwa terjadi perkembangan yang pesat terhadap assessment center pada tahun 1960-an dan awal tahun 1970-an. Kemudian materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Kemudian, di sini saya akan membahas mengenai karakteristik dari assessment center. Nah, kira-kira apa aja sih karakteristik yang dimiliki oleh assessment center itu? Baik, menurut Prihadi tahun 2004, terdapat beberapa karakteristik yang dimiliki oleh assessment center, yaitu yang pertama, assessment center dirancang berkaitan dengan kompetensi atau dimensi dari suatu jabatan tertentu. Nah, biasanya di sini itu masing-masing jabatan itu memiliki standar kompetensi yang berbeda, teman-teman. Misalkan nih, jabatan marketing itu memiliki standar kompetensi yang berbeda dengan jabatan HRD, dan biasanya disesuaikan juga dengan standar kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan. Kemudian yang kedua, menggunakan kombinasi beberapa jenis cara yang terdapat di dalam metode assessment. Nah, seperti yang kita ketahui nih, bahwa metode assessment itu kan terdiri dari dua metode. Yang pertama yaitu ada metode tes, dan juga yang kedua ada metode non-tes. Nah, metode tes ini contohnya seperti psikotes, sedangkan pada metode non-tes itu contohnya seperti wawancara, LGD, dan juga FGD. Nah, biasanya nih, dalam mengkombinasikannya itu, proses assessment itu kan biasanya dilakukan lebih dari 1 hari ya. Nah, bisa saja di hari pertama itu proses asesmennya itu menggunakan metode tes atau psikotes. Kemudian di hari keduanya baru menggunakan proses asesmennya itu menggunakan metode non-tes atau seperti metode wawancara, kemudian FGD atau LGD. Nah, biasanya teman-teman yang pernah mengikuti open recruitment dari suatu organisasi di kampus ya, misalkan HIMA atau BEM, itu kan pasti ada proses wawancara atau mungkin bahkan ada FGD atau LGD. Nah, teman-teman di sini mungkin udah pernah mengikuti itu mungkin udah mendapatkan gambaran ya bagaimana proses wawancara, bagaimana sistem dalam melaksanakan proses wawancara FGD dan juga LGD seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga itu ada keterlibatan asesor dalam sebuah proses asesmen. Jadi di sini keterlibatan asesor dalam proses asesmen itu penting ya teman-teman. Dan juga biasanya itu keterlibatan asesor ini jumlahnya itu lebih dari 1 teman-teman. Tujuannya untuk apa? Tujuannya itu untuk meningkatkan objektivitas dalam suatu penilaian. Jadi biar tidak ada menimbulkan bias seperti itu. Dan agar menurunkan subjektivitas penilaian. Kemudian yang keempat, asesor itu lazimnya adalah seorang spesialis profesional seperti manajer, psikolog, dan lain-lain. Nah, selanjutnya yang kelima itu setiap asesor harus mampu memahami pedoman kinerja sebelum berpartisipasi dalam sebuah assessment center. Di sini artinya setiap asesor itu hendaknya mengetahui dan memahami dulu bagaimana pedoman penilaian kerja yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan sebelum nantinya asesor tersebut terlibat dalam proses assessment center seperti itu.
Kemudian yang berikutnya yang keenam yaitu asesor wajib untuk mencatat hasil pengamatan secara spesifik yang nantinya akan dibuat ke dalam laporan atau catatan hasil pengamatan. Nah, ini juga merupakan poin penting teman-teman, karena selain menggunakan psikotes, selain wawancara, FGD atau LGD, dalam hal ini asesor juga perlu menerapkan keterampilan observasinya atau keterampilan pengamatannya dalam melakukan proses asesmen. Seperti itu. Kemudian yang ketujuh itu informasi dan data yang diperoleh diintegrasikan sehingga tersusun suatu kesimpulan berupa rekomendasi sebagai hasil program assessment center. Jadi informasi dan data yang diperoleh itu diintegrasikan atau disatukan. Dan dari mana sih informasi dan data itu diperoleh? Nah, dari proses assessment tadi, dari entah dari psikotes atau dari wawancara, FGD, LGD, atau mungkin dari hasil pengamatan nih, observasinya. Nah, itu nanti informasi-informasi yang didapatkan dari berbagai metode itu nanti disatukan, kemudian nanti disusun sehingga menghasilkan suatu kesimpulan nih, berupa rekomendasi sebagai hasil program dari assessment center yang telah dilakukan, seperti itu. Kemudian yang kedelapan nih, penggabungan hasil pengamatan atau observasi perilaku harus didasarkan pada pengumpulan informasi yang didapat dari teknik penilaian selama simulasi berlangsung. Nah, artinya di sini asesor itu tidak boleh menggabungkan hasil pengamatan atau observasi perilaku itu berdasar dari sumber yang tidak pasti, seperti itu. Jadi di sini harus benar-benar menggunakan teknik penilaiannya, teman-teman. Teknik penilaiannya itu harus benar-benar diterapkan. Tidak boleh dari sumber yang tidak valid, seperti itu tidak boleh. Seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian yang kesembilan itu asesi dievaluasi berdasarkan kriteria atau standar yang telah ditentukan dengan jelas. Nah, asesi atau orang yang di assessment ini nantinya dievaluasi berdasarkan kriteria atau standar yang telah ditentukan. Biasanya standar itu sudah ada ya teman-teman, atau kriteria itu udah ada berdasarkan standar kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan, seperti itu. Baik, selanjutnya ada para asesor atau penilai. Suatu aspek yang unik dari assessment center adalah biasanya kebanyakan dari hal tersebut dinilai atau dilakukan oleh manajer perusahaan. Para asesor biasanya adalah manajer-manajer perusahaan yang memiliki tingkat jabatan 2 tingkat atau 3 tingkat di atas jabatan yang sedang dievaluasi. Lalu, rasio antara asesor dan peserta adalah 1 orang penilai untuk 4 orang peserta hingga 1 orang penilai untuk 1 orang peserta. Namun ketika asesmen berhubungan dengan tes psikologi seperti tes proyektif, tes kepribadian, dan lain sebagainya, maka perlu penilaian dari psikolog atau ahli psikologi yang berpengalaman. Baik, yang berikutnya adalah kegunaan dari assessment center. Edwin B. Flippo mengemukakan 2 kegunaan assessment center. Yang pertama yaitu pengambilan keputusan seleksi dan promosi. Jelas assessment center ini digunakan untuk proses recruitment ya, proses seleksi. Kemudian untuk promosi ketika seseorang akan naik jabatan. Kemudian yang kedua adalah identifikasi kekuatan dan kelemahan para calon-calon untuk masuk pengembangan. Jadi assessment center ini melihat adanya kekurangan dan kelebihan dari pegawainya, kemudian perusahaan dapat menentukan pengembangan apa yang cocok untuk pegawai tersebut. Kemudian ada Bray mengemukakan kegunaan assessment center yang pertama yaitu perekrutan pegawai. Jadi proses assessment center ini memang sudah banyak digunakan untuk perekrutan pegawai di instansi atau perusahaan tertentu. Kemudian untuk identifikasi awal, di sini proses assessment center mengidentifikasi seseorang yang baru lolos dari proses seleksi ini memiliki potensi lebih atau tidak. Kemudian jika memiliki potensi lebih, berarti seseorang itu akan bisa mendapatkan promosi lebih cepat. Kemudian untuk penempatan, jelas ya, proses assessment center ini untuk menempatkan seseorang di posisi atau jabatan tertentu. Kemudian untuk promosi, ini digunakan ketika seseorang akan naik ke jabatan atau posisi yang lebih tinggi. Kemudian untuk pengembangan ini untuk melihat baik buruknya atau kelebihan dan kekurangannya seseorang, dan
Ketika sudah diketahui, maka perusahaan dapat menentukan pengembangan yang tepat untuk seseorang tersebut. Kemudian untuk affirmative action, ini digunakan untuk menyetarakan golongan tertentu atau golongan minoritas agar setara dengan golongan mayoritas. Jadi, proses assessment center ini digunakan pada golongan-golongan minoritas untuk mempercepat mereka dalam proses promosi, seperti itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai keabsahan dan keandalan assessment center. Evaluasi terhadap keabsahan dan keandalan assessment center telah menunjukkan hasil yang memuaskan dalam sejumlah penelitian. Salah satu alasan penggunaan assessment center yang cepat dan meluas adalah keabsahannya. Namun, tidak semua organisasi yang menggunakan assessment center tidak menguji keabsahan program mereka. Nah, keandalan assessment center dapat ditingkatkan melalui beberapa penerapan seperti berikut ini. Yang pertama, yaitu menyajikan latihan-latihan dalam urutan yang sama kepada setiap peserta. Yang kedua, yaitu memberikan instruksi dalam cara yang sama kepada setiap peserta juga. Yang ketiga, yaitu mempergunakan batas waktu yang sama untuk setiap peserta. Yang keempat, yaitu adanya meminimalisasi ketidakadilan dalam role playing. Contohnya, memberikan sebuah peran kepada setiap peserta yang telah memiliki banyak pengalaman dalam peran tersebut, sedangkan peserta lain tidak memiliki peran yang demikian. Yang kelima, yaitu melatih semua penilai dengan cara yang sama. Dan terakhir, meminimalisasi kemungkinan bahwa baik penilai maupun peserta memiliki hubungan satu dengan yang lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai assessment center. Mohon maaf jika ada kesalahan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.